Wah, gak kerasa udah masuk minggu terakhir aja nih cuy. Yang muslim gimana? Puasa aman? Coba komen di bawah. Win rate puasa kalian berapa selama sebulan ini? Apakah full 100%? 90%? 80%? Atau jangan-jangan ada yang di bawah 50%? Waduh. Waktunya kita melanjutkan sekaligus mengakhiri ceritanya abang-abangan No Puting, dagu Arsenal, Palung Mariana yang sangat kalian sukai. Jangan lupa subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah sebagai bentuk support kalian untuk channel WAM2 ini ke depannya. So, tanpa berlama-lama lagi, persiapkan diri kalian dan mari kita lanjutkan solo leveling season kedua Rise from the Shadow episode terakhir. Kameraを止めてもらえますか。はい。急いで。じゃないと壊します。わかりました。 Setelah meminta si kameramen rank A mematikan kameranya, nampak tubuh Min Byung-gu yang dibawa ke hadapan Jinwo. Melihat hal itu, Baek Yun-ho pun menanyakan apa yang mau dia lakukan terhadap jasad bestinya. Kondisi yang mendesak memaksa Jinwo tak menjawabnya dan menyuruhnya untuk menutup mulutnya saja. Okiro. Scene berpindah sebentar ke tim Jepang yang mau menjalankan rencana nomor 9, yakni menghabisi tim Korea. Hoshino yang masih dilanda shock tentunya langsung menolak, apalagi si semut hitam mampu mengalahkan King Goto dalam beberapa detik saja. Reiji yang sudah mendapatkan laporan soal monster itu yang telah dikalahkan, menanyakan kembali apakah dia yakin tidak mau melanjutkannya. 死者の力を利用する能力。ただの召喚魔法じゃなかったのか。 Kembali ke tim Korea, nampak Baek Yun-ho dan kawan-kawan yang terkejut mengetahui kekuatan Jinwo adalah membangkitkan yang sudah mati menjadi pasukannya. Tanpa membuang banyak waktu, Shadow Byung-gu langsung menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan Hunter Cha di saat itu juga. Melihat hal barusan, jelas si kameramen rank A jadi paham alasan kenapa dirinya disuruh buat mematikan kameranya. Sedangkan Choi Jong-in hanya bisa tertegun dengan kekuatan Jinwo yang sungguh sangat di luar akal sehat. Di lain sisi, tanpa perlu Baek Yun-ho beritahu, sejak awal Jinwo memang tidak berniat menjadikan Shadow Byung-gu sebagai bagian dari pasukannya. Oleh karena itulah, cancel summon pun digunakan untuk menghargai kehidupan Min Byung-gu semasa hidupnya. 抽出解除。 ありがとうございます。 Scene lalu menampilkan Pak Matsumoto yang emosi karena tim Korea yang masih bisa bertahan, sedangkan timnya malah dibabat habis menyisakan 3 orang saja. Reiji yang sedikitnya mulai paham seberapa kuatnya sosok Lord Arsenal menanyakan keyakinan dari rencana nomor 9-nya. Dilihat dari resiko dan konsekuensi yang telah menanti mereka, Pak Matsumoto memutuskan untuk menarik kembali semua pasukannya. Kembali ke Jeju, nampak gejolak peperangan yang masih bersenandung meski 2 pemimpin telah ditumbangkan. Tapi, justru karena hal itulah pasukan semut geng Jeju jadi lebih agresif karena tidak ada kepala yang mengkomandoi mereka semua. Di saat yang bersamaan, nampak tim Korea yang buru-buru naik ke helikopter yang telah menunggu kedatangan mereka.
Sedangkan Jinwo memutuskan untuk tinggal untuk mengalahkan semut-semut yang tersisa beserta dengan semua telur yang belum menetas. Prioritas utama mereka saat ini ialah membawa Hunter Cha ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Kembali ke Opa Arsenal yang happy karena bisa mendapatkan banyak sekali EXP hanya dengan menghanguskan telur-telur semut geng Jeju. Jinwo lalu menggunakan pedang Raja Iblis untuk diuji, sekalian biar benda itu tidak karatan di dalam inventory. Beberapa saat kemudian, berkat bantuan Igris dan kawan-kawan, dengan cepat Jinwo berhasil mencapai level 100 dan memperoleh gelar Sang Penakluk Rintangan. Setibanya dia di jasad semut ireng, Arise pun akhirnya digunakan padanya. Okiro. Nanda kono yami? Nani mo kanjinai. Chuhitsu chū ni nanika okita no ka? Sempat mengira gagal, namun tanpa disangka-sangka Jinwo berhasil mendapatkan rank jenderal pertamanya. Meski terkejut, namun jika dilihat dari seberapa OP-nya si semut ireng waktu masih hidup, tidak heran ranknya bisa mencapai jenderal seperti itu. Tak cukup sampai sana aja, Jinwo lebih dibuat terkejut begitu si semut ireng yang bisa bicara dan meminta diberikan sebuah nama. Di tengah rasa terkejutnya, satu-satunya kemungkinan yang membedakan si semut ireng dengan Shadow Army yang lainnya mungkin ada pada perbedaan rank di antara mereka. Sebelum memberinya sebuah nama, Jinwo menanyakan keyakinannya yang mau setia pada orang yang telah menghabisinya. Mendengar hal itu, sang semut ireng merasa dia bukan dihabisi, melainkan dilahirkan kembali. Dirinya merasa sangat bahagia karena bisa melayaninya sebagai raja barunya. Dan inilah saatnya Jinwo memberi sebuah nama pada jenderal pertamanya. Omae no namae wa Bell da. Okiro. Puluhan kilometer dari Pulau Jeju, nampak pasukan pertahanan lini belakang yang bersiap melindungi daratan utama dari sebagian kecil pasukan semut yang berhasil lolos dari lini tengah. Bagi mereka, ini adalah pertempuran terakhir yang menentukan nasib dari daratan utama mereka. Di saat yang bersamaan, Beru memberitahu tuannya bahwa masih ada 4.000-an semut yang berkeliaran ke penjuru tempat akibat dari kehilangan komando Sang Ratu Semut. Gak mau ambil pusing, Jinwo memerintahkan Beru untuk mengurangi jumlah tersebut sebanyak mungkin. Di lain sisi, helikopter pengangkut tim rank S Korea tengah mengalami kesulitan akibat dari gempuran ribuan semut yang datang sekaligus ke arah mereka. Tepat ketika mereka yang sudah tidak kuat dan barrier milik summoner rank A Party Kim Chul yang sudah pecah berkeping-keping, untungnya Jinwo datang tepat waktu. 最後まで彼に助けられてしまったな。 Setelah berjam-jam lamanya, akhirnya gempuran geng Jeju berhasil diatasi dan para hunter berhasil melindungi daratan utama dengan kerusakan minimum. Helikopter penjemput pun berhasil sampai dengan selamat dan Hunter Cha langsung dilarikan ke rumah sakit. Dengan begini, mimpi buruk yang telah merenggut banyak nyawa selama bertahun-tahun lamanya, raid Jeju keempat ditutup dengan sebuah kemenangan. こうして第4次ジェジュ島レイドは我々の勝利で幕を閉じた。 Sementara itu, nampak pasukan Cina yang sudah 2 hari ini menghadapi gempuran pasukan semut yang memasuki wilayah mereka. Akan tetapi kali ini mereka tidak mengambil keputusan karena sosok yang mereka panggil sebagai pahlawan
ingin menghabisi semua monster itu seorang diri. 一匹残さず海に沈めてやる。こんな雑魚どもじゃなくてあの黒い槍であればもう少し楽しめたはずなんだが残念だ。 Beberapa hari kemudian, nampak media yang sedang meliput Jinwo yang melayat ke monumen pengenang para korban Jeju. Berbagai macam tanggapan di sosial media mulai bermunculan. Banyak yang mensupport, tapi tidak sedikit juga yang menghujat atas ketidakikutsertaan dan keterlambatan Jinwo. "世間がどう言おうと、この悲劇に終止符を打ったのはあなたなのですから。 Setelah ditemui Pak Gunhee, nampak beliau yang berterima kasih atas semua bantuan Jinwo selama raid berlangsung kemarin. Jinwo sendiri rupanya menyesali keputusannya yang tidak ikut serta dalam raid tersebut. Pak Gunhee yang mendengar hal itu pun mengingatkan bahwa berkat kedatangannya juga, 5 hunter dan bahkan jutaan nyawa telah berhasil ia lindungi. それで今後はどのように活動されるおつもりですか。この度のレイドであなたは国内外問わずその力を示すことになった。もう世間があなたを放っておくことはない。接触してくる者もいるでしょう。教会としてもそれを静観するわけにはいかないのです。あなたはこれからその力を持ってどこで何をされるのかと。自分のギルドを立ち上げたいと思っています。 Di hari yang sama, nampak Gold Knight yang dikirim ke Jeju dengan misi menyusuri tempat itu dan menghabisi sisa-sisa geng Jeju jika masih ada. Akan tetapi tepat setelah mereka menghabisi beberapa semut di sana, suasana di sekitar langsung berubah begitu melihat sosok misterius yang muncul entah dari mana. なんでこんなとこに。その前かい。何者か知らんけど。 流れると耳が痛い。しばし眠らせただけだ。 Siapakah mereka sebenarnya? Pura-pura nggak tahu aja dulu lah ya. Kedua sosok ini sepertinya ingin memastikan sesuatu yang berhubungan dengan satu sosok. Bersyukurnya aja mereka tidak menghabisi Gold Knight yang sudah tidak berdaya sama sekali. Setelah sedikit obrolan dan sebuah rencana perburuan dari sosok itu, keduanya memutuskan untuk kembali menggunakan portal masing-masing. 引き上げるとしよう。一人はここに来ているようだが。狩りは予定通り開始する。あの女が見れば騒ぎ立てそうだ。 Singkat waktu setelah menghubungi Jinho yang sedang bersama Songyi, nampak Jinwo yang ditelepon oleh Pak Gunhee untuk memberitahukan kemunculan Gate Rank B yang menyebabkan kemacetan yang sangat panjang. Tanpa membuang banyak waktu, Jinwo langsung mendatangi TKP dan masuk seorang diri ke dalam sana. Ya, ここ絶対にレッドゲートだろう。 Loh ya, meski kalau Bang Jinwo yang masuk, ada aja kejadian yang terjadi. Tapi mau apapun itu, Jinwo lebih khawatir karena belum pamitan ke sang ibu bahwa dirinya akan pulang terlambat. Biar gak lama-lama, Jinwo berniat menyelesaikannya dengan sangat cepat. Sementara itu, nampak Hunter Cahaya meratapi betapa lemahnya dirinya selama raid kemarin. Berbeda dengannya yang sangat lemah, Jinwo yang amat sangat kuat membuatnya ingin mengejarnya dan pantas berdiri di sampingnya. あの人に並び立ちたい。そのために私は強くなりたい。
Bagi seorang Sung Jinwoo, hunter lahir untuk berburu. Dungeon adalah dunia di mana hanya yang kuatlah yang mampu bertahan. Seorang pemburu harus selalu siap menjadi target buruan. Sebuah dunia yang membuat para pemburu harus bisa memposisikan diri kapanpun. Dunia tempat kematian selalu mengintai. Meski begitu, para hunter akan tetap bertarung. Tetap bertarung, tak peduli apa dan siapa musuh yang mereka hadapi. Dan tak peduli sebesar apa perbedaan kekuatan di antara mereka. Alasan mereka bertarung pun berbeda-beda. Baik itu demi keluarga, berpegang teguh pada prinsip, membuktikan keberadaan dan kelayakan, atau bahkan melawan takdir sekalipun. Meski begitu, tak seorang pun dari mereka yang ingin menghentikan perburuan yang ada. Sembari hujan yang mengguyur dengan sangat deras, nampak Jinwoo yang berjalan sembari Shadow Army yang berbaris, bak kesatria pendamping raja. 次の獲物はドイツだ。 Dan berakhirlah alur cerita anime Solo Mewing season kedua episode terakhir. Loh bang, belum tamat bang itu bang. Di channel sebelah dia lanjut season 3, bla 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 bla. Jujur gua capek ngerosting baik itu ke channel lain atau ke para bocil gratisan. Mohon jangan samakan anime dengan manhwa. Channel lain yang sok clickbait alur cerita anime Solo Leveling season 3 hanyalah penyebar hoaks. Kenapa gitu? Anime Solo Leveling season ketiga sendiri masih rumor yang katanya akan rilis Januari 2026 mendatang. Buat kalian yang gak paham apa bedanya, sini Wam2 jelasin. Kalian tahu komik kan? Komik itu adalah sebuah gambar. Apakah itu gerak? Tentu saja tidak dong ya. Nah, anime adalah gambar yang dianimasikan sehingga objek dalam gambar tersebut bisa bergerak. Lalu, kenapa gua sering roasting channel lain yang ngeklikbait cuma demi cuan semata? Sesimpel karena mereka hanya screenshot gambar dari komik alias manhwa, lalu mereka potong press di bagian framenya doang, tempel-tempel di aplikasi editingnya gitu, sok ngasih efek api-api atau action komik semacamnya dan lain-lainnya. Dan tada, alur anime versi YouTuber Dongo pun jadi pala bapak kau. Adik sepupu gua yang masih SMP, kalau gua suruh buat ngedit kayak gituan mah 1.000.000% yakin gua dia pasti bisa. Gini der, buat kalian yang sok komen kayak hero tolol di berapa minggu lalu, gua akan mengatakannya sekali lagi. Minimal bisa bedain mana screenshot komik geser-geser dengan animasi. Coba kalian spam ke channel alur manhwa berkedok anime yang suka clickbait, suruh mereka gini. Bang, kata Bang Wibu dari Wibu Asal Main 2, coba kamu bisa nggak bikin alur animenya dan bukan alur manhwa? Judulmu kan anime Solo Leveling season ketiga. Bisa ya bang, bisa dong ya bang. Gitu, sampaikan ke orang-orang itu coba. Kalau nggak bisa berarti dia udah membohongi publik dan kalian sudah menjadi korbannya. Oke, sekian sesi roasting terakhir untuk anime Solo Leveling season kedua ini guys. Mari kita roasting mereka lagi pas season ketiga rilis nanti. Ingat, rumornya season ketiga masih Januari 2026 datang. Itu pun belum pasti. Bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Thanks for watching dan sampai jumpa di season ketiga mendatang. Bye-bye.